Halo, habis ingetan nih, Besti, dugaan ilegal akses yang dilaporkan Inara terkait dugaan CCTV yang dijadikan bukti dugaan perselingkuhannya dengan suami sah dari Mawa ini memang makin panas. Secara beberapa nama diduga jadi terseret dan salah satunya diduga Virgon, mantan suami Inara. Terlebih kini laporan tersebut pun sudah naik sidik, di mana disebut-sebut Virgon berkemungkinan akan dipanggil juga untuk pemeriksaan atas laporan Inara tersebut. Ya, perihal CCTV 2 jam yang diduga merupakan hubungan dewasa Inara dan Insan memang makin meruncing aja, Besti. Dan di tengah polemik tersebut, rupanya Eva Manurum, ibu kandung Virgon yang merupakan mantan mertua Inara, menduga kalau terkait dugaan rekaman CCTV yang kini ramai itu diduga sengaja dibuat untuk memanasi sang istri sah yaitu Mawa. Waduh, benarkah? Lalu bagaimana tanggapan kubu Insan yang kini juga terlihat cukup aktif dalam membantu laporan Inara sang istri sirinya terkait laporan dugaan ilegal akses tersebut? Nanti kalau gue ngomong jadi enak. Apakah ada unsur kesengajaan lu bikin kayak begitu juga kita nggak tahu kan gitu. Ini sah gue ngomong kayak begini rasa curiga ini, ya kan? Gue bukan nuduh tapi mau curiga. Masa iya lu nggak tahu bahwa itu CCTV di situ tuh? Lu nggak tahu bahwa di situ ada ini, lu main di lantai 3, lu tahu nggak ada CCTV? Kalau nggak unsur sengaja, lu ngapain? Kayak ada unsur kesengajaan. Nggak tahu lah ya, apa di belakangnya di balik ini. Lu lah yang tahu sama Tuhan. Lah itu di atas kan dia, kalau memang dia yang pasang CCTV di atas, kan lu tahu itu ada CCTV di situ, ngapain? Nah, orang jadi berpikiran kayak, jangan lu salahin orang berpikiran kayak begitu. Seolah-olah jadi orang bilang gitu, wah CCTV dia sendiri loh, buat manas-manasin sih. Kan itu yang saya baca di netizen itu semua. Maksudnya karena lagi cinta banget gitu ya, Mam ya? Supaya lu, ini maaf ya, bukan ini ya. Jadi seolah-olah gini, oh jangan-jangan lu yang ngirim gitu kan. Saya baca-bacain kan semua, jangan-jangan lu yang ngirim supaya ini cerai beneran, makanya lu ini anu gitu-gitu. Jangan lu salahin orang ngomong kayak gitu. Oh, maksudnya orang-orang berpikir kayak supaya itu ujung-ujungnya dia memiliki sepenuhnya si ini gitu ya, Mam? Yang katanya ada nih ya berita-berita bahwa ini rekayasa, ini nggak ada nih rekayasa di sini. Karena kalau ada rekayasa tentunya pihak kepolisian tuh lihat tuh dari peristiwa kejadian sampai cerita bagaimana alur cerita itu dari mulai awal proses pengambilan gambar apa dari CCTV itu sampai dengan proses perpindahan dan lain-lain sampai adanya dugaan kita itu ada yang namanya permufakatan atau kepentingan sesuatu yang isinya adalah ada proyek di sini. Nah, itu yang dilihat dari kronologi cerita itu. Memang ini satu peristiwa yang berbeda. Kenapa berbeda? Karena antara kasus ini dengan kasus yang di Polda Metro Jaya ini beda. Kenapa beda? Karena ada illegal akses di sini, ada perbuatan melawan hukum, ada pengambilan, ada yang diambil. Tadinya Inara ya melihat bahwa oh siapa sih yang masuk ke dalam aksesnya handphonenya dia, kan bisa kan. Nah itu yang dia lihat seperti itu. Dia sama sekali nggak tahu oh siapa sih yang bisa masuk. Siapa ini kan masih praduga. Jadi nggak ada yang namanya rekayasa di sini, nggak ada. Ini satu hal yang berbeda. Kenapa kok CCTV itu ada? Terus bagaimana cara pengambilannya? Nah itu polisi dari Barreskrim tentu harus mengungkap ini. Siapa sih sebenarnya dalang ataupun aktor intelektual? Itu yang pertama. Kalaupun memang di situ bekerja sendiri, buktikan di situ di dalam peristiwanya, karena nggak bisa diputus peristiwa itu. Dan kalau memang ada peredaran uang di situ nanti antara deal-dealan misalnya kalau ada, nah orang-orang ini pasti dipanggil dan nanti merujuk kepada bukti-buktinya. Polisi juga harus transparan dalam hal ini. Ini urusan barang yang lu curi ini kelarin dulu, baru lu ngomong yang lain-lain. Jangan ini belum, ini buka celah lagi, ini belum buka lagi celah.
Ya, terkait nama Virgon yang didesas-desuskan terlibat dalam laporan Inara atas dugaan illegal akses memang cukup membuat Eva Manurung sang ibu kandung begitu murka. Bahkan dalam podcastnya bersama Tessa Mariska, Eva Manurung pastikan tidak akan ada damai dan lanjut jika memang sampai anaknya nanti diduga terlibat. Bukan tanpa alasan, Eva Manurung murka lantaran merasa rumah itu merupakan rumah sang anak yang dijadikan Horta Gonogini untuk masa depan anak-anak Virgon. Ditambah lagi menurutnya sang anak tak tahu apa-apa cenah. Bicara illegal access, ya. Contoh ya, orang ingin mengambil bukti-bukti yang akurat ya. Itu mestinya, ya kan, bukti-bukti yang akurat itu dengan cara apapun mesti diambil untuk membuktikan seseorang salah. Yang saya menjadi sekarang pertanyaan lucu gitu. Kenapa saya bilang ini contoh ya, di contoh global ya. Contoh, kamu mencuri. Saya mencuri. Mencuri lagi orang. Ya, terus nih. Kamu mencuri. Oke. Terus saya melihat kamu mencuri. Oke. Terus saya videoin. Ya, betul. Oke. Saya videoin. Video ini kan menjadi barang bukti. Iya, betul. Ya kan? Ini kan menjadi barang bukti. Kok jadi bukan yang dicuri jadi urusan, kok jadi barang bukti yang jadi urusan gitu loh. Sekarang ini yang diperkarakan bukan masalah apa yang dicuri, mana yang diperkarakan. Kenapa dikamerain gitu loh? Kalau misalnya, ini misal ya, misal tetep diseret-seret, Mami mau damai nggak? Enggak. Bakal mau damai nggak? Enggak. Saya juga mau damai nggak, Mi? Iya. Lanjut. Iyalah. Karena seperti kata Mami ya, ada pencuri gitu ya. Jadi tidak ada kata damai jika terseret P. Begitu juga dari Mami, juga dari P ya. Ya udah, orang anak gue juga nggak tahu apa-apa, ya kan? Rumah-rumah anak gue yang masuk bawa orang bikin kayak begituan, anak gue, lu kalau nggak bawa anak gue, emang lu nggak ngetop ya? Wah. Lo ngapain? Bawa aja diri lu, urusin tuh, ya kan? Lu bikin semua keluarga lu jadi heboh. Dan bukan keluarga lu doang yang heboh. Ini cucu-cucu gue nggak heboh juga nih. Seyakin apa Mami kalau anak Mami tidak terlibat? Saya yakin apa? Anak-anakku itu datang ke rumah itu ngelihat anak-anaknya, ngajak anak-anak jalan, ini tanda kutip. Kalaupun anakku terlibat, berarti anakku nggak berterima rumah itu dipakai untuk gituan. Uang dia ya. Siapapun itu, lu punya andil di situ, enggak kan? Katanya lu orang kaya, sok deh ke sono keluar sono mau indah koi, ya kan? Cari tuh, banyak hotel, banyak itu, banyak segala macam di luar. Ngapain di tempat orang 50.000 kali lu udah jadi bini orang. Gono gini untuk anak nanti saat umur 21 tahun. Ya kan? Itu nggak miliknya mereka. Tapi untuk dijual atau diapain gitu, nge-change, tunggu mereka tuh dewasa. Iya. Mungkin itu untuk kuliah, untuk segala macam. Karena tidak diperkenankan untuk dijual. Dan mobil kemarin juga kan ditinggal sama Virgon. Virgon kan cuma bawa dompet, pakai celana pendek, pakai sandal, cabut dari rumah kos. Rumah anak-anak, memang rumah anak-anak. Walaupun itu atas nama Virgon, walaupun kayak tanah ada ya, Virgon punya tanah, itu atas nama Virgon, tapi itu harta gono gini. Oh, jadi selain rumahnya ada tanah juga? Ada. Oh. Kecuali hotel bapaknya Virgon ya. Bapak Virgon punya hotel. Nggak mungkin dia mau bilang itu hotelnya dia kan gitu. Ya, terkait dugaan illegal akses yang diduga akan menyeret beberapa nama, termasuk diduga Virgon dan juga Mawa, juga membuat kubu Mawa kembali menegaskan agar fokus kepada permasalahan utamanya, yaitu laporan Mawa atas dugaan perzinahan yang diduga dilakukan Insan dan Inara. Terlebih kuasa hukum Mawa yang menegaskan kalau Mawa kliennya merupakan korban ini menilai aneh jika pelapor atas dugaan perzinahan bisa jadi terlapor hingga
menduga adanya upaya mengkriminalisasi kliennya yaitu Mawa hingga membuat pihaknya jadi menagih bukti pernikahan siri Insan dan juga IR jika memang benar-benar sudah menikah siri. Terlebih Inara juga disebut-sebut meminta agar laporan Mawa dengan dugaan perzinahan terhadapnya agar di-hold dulu katanya. Jadi Mawa ini kan korban dari dugaan perzinahan. Ya, dia mendapatkan bukti dari orang lain, bukan dia yang mengakses langsung CCTV tersebut. Lalu bukti tersebut oleh Mawa dibawa ke polisi untuk membuat laporan. Oke. Nah, kalau misalkan korban itu dijadikan terlapor, menurut saya ini adalah logika yang keliru dan menyesatkan. Kenapa? Kalau seperti itu tidak ada korban kejahatan yang mau melaporkan kejahatan, ya. Dan juga ini berbahaya, seperti melindungi pelaku dan mengkriminalisasi korban. Pertanyaan yang besarnya adalah kenapa sih ngotot untuk mengatakan bukti itu tidak sah? Ini pertanyaan besar. Kenapa? Kalau memang tidak ada apa-apa, harusnya silakan berani untuk diuji dan diproses hukum. Kita uji fakta, kita uji bukti, selesai. Namun kan perdebatannya justru bagaimana CCTV itu diperoleh. Jadi jangan sampai kita jatuh pada logika buruk rupa cermin yang dibelah. Ada fakta hukum, kemudian yang dipermasalahkan adalah rekamannya. Seperti itu. Sebenarnya sih sederhana kalau dari kami. Kalau memang mengaku sudah menikah siri, silahkan perlihatkan kapan menikahnya. Sampai saat ini, sampai detik ini, kami kuasa hukum Mawa juga belum menerima bukti tersebut. Kapan menikahnya? Bagaimana prosesnya? Dan pertanyaannya, sah tidak secara hukum? Jangan gunakan pernikahan siri sebagai tameng karena ada laporan perzinahan, ya. Ibaratnya seperti ini, tidak bisa seseorang yang menabrak lalu kemudian baru membuat SIM-nya dengan tujuan agar tabrakannya tidak sah. Begitu juga pernikahan siri. Tidak bisa pernikahan siri ini dilakukan untuk membenarkan perzinahannya. Seperti itu menurut saya. Yang harus diuji di sini perkara perzinahan itu benar tidak ada perzinahan, itu aja. Jadi menjadi pertanyaan kenapa justru ngotot banget minta supaya ini di hold lah atau bukti ini tidak sah. Kenapa nggak fokus aja? Benar tidak ada perzinahan tersebut? Nah, bicara perihal dugaan perzinahan yang dilayangkan Mawa terhadap Insanul, suami sahnya, dengan IR yang mengaku sudah menikah siri dengan Insan, Eva Manurung seraya jadi mengingat terkait kedatangannya saat menjenguk cucu-cucunya beberapa waktu lalu, di mana saat itu ia sempat diminta pulang oleh ART yang diduga merupakan perintah dari Inara, di mana setelahnya Eva Manurung menemukan cerita dari sang cucu yang ia duga sang cucu mengetahui perbuatan IR dan juga IF di rumah tersebut, Besti. Sementara itu di sisi lain Insan yang juga telah diperiksa dalam laporan Mawa kini sambil didampingi kuasa hukumnya menyebut akan merendahkan diri untuk menemui Mawa dan keluarganya seperti yang diinginkan Mawa sebelumnya. Bahkan ia pun mengaku rela sujud walaupun proses hukum akan tetap berlanjut, cenah. Dan mamanya tidak menemui. Aku masih nggak berburuk sangka loh, Tessa. Aku masih ngomong gini, oh mungkin ada temennya kali ya yang mau datang. Disitulah cucuku cerita. Apa atas apa nak? Berarti kan cucuku ngeliatin, tahu gitu loh. Sampai yang tengah-tengah aja sampai kalau saya ini bohong ya sekarang ini ya, gue sudah ditabrak mobil, gue nanti mati, gue pulang. Itu sampai sekarang terngiang di di telinga saya sampai saya harusnya yang ngomong ke Virgon, tapi saya nggak buat, cuma ke kakaknya saya ngomong, Kak,
Kemarin anak-anak ngomong kayak gini nih, kayak gini. Shh, kata Feby, nanti aja dibahas. Gimana kalau kalian kayak saya, mungkin kayak mana sih nasib cucu-cucu saya ini di kemudian hari? Gue juga nggak tahu lagi mau ngomong apa. Kita nggak bisa, itu sekarang udah remaja, ada laki-laki lain di dalam rumah, nggak bisa. Mereka harus cabut dari situ, ya kan, cari tempat yang lain karena cucuku kan udah remaja. Mungkin nggak waktu nyuruh mami pulang itu ternyata ada cowok ituin di sana? Nggak tahu aku, soalnya aku waktu itu juga kan aku minta, aku naik ke atas. Karena perkataan aku bilang begini, Opung mau ke atas dong nak, piano ada di atas, ada Opung, ada di atas Opung, yuk kita naik ke atas, Opung mau lihat kamu piano udah sampai di mana. Lala main aku liatin gini nih, terus bionya ada di situ. Mungkin dia lihat dari CCTV saya di atas. Begitu saya turun, ya nggak lama itu saya disuruh pulang. Oh, biar mami nggak naik ke atas lagi. Iya. Ya kemarin teknisnya ya, teknisnya biar kalau mau keluarga dulu atau nanti difasilitasi oleh ada keluarganya atau bagaimana, nanti kan kita bisa komunikasi kan. Yang jelas karena semua Isanul saat ini merendahkan diri untuk bisa ketemu Mawar. Proses hukum tetap jalan aja, di Polda Metro jalan sesuai faktanya aja. Ya, kalau memang faktanya sudah jelas, apapun alat bukti dan lain-lain silakan aja jalan. Tapi setidaknya Isanul gentleman, ya, mau bersujud bahkan juga meminta maaf kepada Mawar. Itu informasinya ya. Karena memang walau bagaimanapun juga istri sah itu masih melekat di dirinya adalah Mawar. Itu aja. Kita nggak bisa yang lain ya. Jadi perkara itu nanti perkara di Polda masih berjalan, perkara di sini juga berjalan, ya. Isanul secara gentleman mau ketemu dengan keluarganya, mau ketemu dengan Mawar, mau ketemu dengan anaknya. Jadi panjang Besti, tambah memanas ya, dan semakin runcing juga jadinya. Tapi ya udah ya, kita lihat aja ke depannya nanti prosesnya yang juga terus berjalan. Semoga segera bisa selesai secepatnya ya Besti. Jangan lupa like, subscribe, komen, and share biar bisa dapetin video berita kece lainnya. Cuma di Kata Ani Besti.